Fakta restorasi Israel di akhir zaman. Shalom, saya Monique Bakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, saat ini saya berada di Jaffa, dekat Tel Aviv di Israel. Dan Anda bisa melihat di belakang saya ada bendera Israel modern yang digunakan oleh negara Israel sejak 14 Mei 1948 ketika Israel lahir kembali sebagai negara. Sebelumnya Israel bentuknya adalah kerajaan. Bapak Ibu, kelahiran Israel modern adalah penggenapan firman Tuhan yang dinubuatkan kepada Nabi Yehezkiel. Saya akan membaca 4 ayat dari Yehezkiel 37. Yang pertama, ayat kelima. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Lalu di ayat 6 dikatakan, aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Bapak Ibu kita lihat ke ayat berikutnya. Ayat 12 dari Yehezkiel 37 tertulis seperti berikut. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Ayat Yehezkiel 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Dari keempat ayat Yehezkiel 37 ini jelas sekali bangsa Israel yang hampir punah, bahkan seperti tinggal tulang belulang Bapak Ibu, tidak bisa dikatakan sebagai sebuah bangsa yang hidup apalagi eksis, punya pemerintahan sendiri. Bangsa yang sudah dibuang, exile oleh Romawi pada 70 Masehi. Namun Tuhan berkata bahwa aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Artinya, Israel modern adalah dari nafas hidup yang Tuhan sendiri berikan. Bukan karena kehebatan para pahlawan-pahlawan Israel. Bukan hanya karena keputusan dari PBB yang membagi dua tanah ini melalui resolusi 181 pada tahun 1947. Bukan Bapak Ibu, tetapi karena Tuhan sendiri yang berkata, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Yehezkiel 37 ayat 5. Lalu ayat 6 mengonfirmasikan kembali. Mengapa Tuhan memberikan kehidupan kepada bangsa yang sudah hampir punah? Kepada bangsa yang sudah hampir mati. Mengapa Tuhan memberikan nafas kehidupan kembali, memberikan urat-urat, menumbuhkan tulang-tulang, sehingga bisa menjadi sebuah kekuatan baru, sehingga ada nafas hidup. Kuncinya di ayat Yehezkiel 37 ayat 6 dikatakan, kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini adalah Tuhan huruf besar semua yang merujuk kepada nama diri Tuhan, YHWH. Nama diri Tuhan berbeda dengan nama sebutannya. Jadi jelas bangsa Israel akan mengetahui Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Dan yang menarik sekali Bapak Ibu, ketika Tuhan memulihkan Israel dari tulang belulang kering menjadi sebuah bangsa yang hidup, diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan sendiri. Tuhan menyatakan di Yehezkiel 37 ayat 12, hai umatku, aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Jadi di tanah inilah Tuhan menaruh bangsa Israel.
melepaskan bangsa ini dari kepunahan. Tanah ini tujuan dari bangsa Israel yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, diberikan nafas hidup oleh Tuhan sendiri. Jangan main-main Bapak Ibu semua. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan menegaskan mereka dibawa kembali ke tanah Israel. Bahkan di ayat 14 dari Yehezkiel 37 dikatakan, Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Jadi ini tanah Israel, tanah milik bangsa Israel. Bukan tanah milik bangsa Palestina. Bukan milik bangsa lain. Tapi di mata Tuhan inilah milik bangsa Israel sendiri. Dan sekali lagi Tuhan mengingatkan. Dia katakan, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Kita, orang Kristen di Indonesia harus tahu, yang mengatakan adalah Tuhan sendiri dan yang membuat ini semua tergenapi adalah Tuhan sendiri. Kita hanya mendasarkan semua cara pandang kita, pola pikir kita berdasarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Dan firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Karena itu dari Jaffa, di dekat Tel Aviv, Israel, Fakta Israel mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat kebenaran tentang Israel dari dalam Alkitab. Bersyukur Bapak Ibu, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap setia. Kita bersyukur Bapak Ibu semua. Kita mempunyai Tuhan yang bukan Tuhan yang pelupa, bukan Tuhan yang berbohong. Apa yang dijanjikan digenapi. Dan yang luar biasa, Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang juga orang Kristen percaya. Tuhan yang kita sembah. Kita panggil Abba, Bapa. Karena itu Bapak Ibu semua, terus doakan bangsa Israel modern yang lahir dari penggenapan firman Tuhan di Yehezkiel 37. Damai hanya bisa tanpa teroris, damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Am Yisrael Hai, saya Monique Breakers, salam damai untuk Anda semua.